Cek 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 cek, halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Di hari Minggu kita gas lagi jawabannya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dari kali ini ada yang ngasih dari Nyoman S. Nyoman orang Bali nih, buat beli kopi Min, semangat uploadnya Min. Oke Nyoman, makasih banyak Nyoman. Dan next dari Edoy, Dark Mat, lanjut Bang Jack. Dark Mat, apaan tuh Dark Mat? Dark Magic atau apa ini? Aduh, yang jelas Edoy, ulang. Dark Mat, nggak tahu gua Dark Mat itu apa. Dark Magic mungkin maksudnya. Ya oke. Dan terima kasih untuk Yoman dan juga Edoy yang udah ngasih sedikit rezekinya untuk nambah-nambah kopi dan juga billing WP yang udah 400.000 sebulan. Buset, nambah. XL, ayolah turunkan harganya, jangan mahal-mahal. Yaudah ya, kita gaskan lagi dah jawabannya. Langsung aja kita gaskan. Makasih Edoy, Nyoman. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini turnamen Liga Ganda akan segera dimulai dalam waktu 3 hari lagi, dan itu membuat Zaufan tidak punya banyak waktu. Dan di sini Zaufan dia mengandalkan Yangsha dan juga dua tetua lainnya untuk dapat mengelur waktu untuk para murid-murid yang berasal dari sekte Moche. Tapi sayangnya ketika Yangsha datang ke tempat ini dan mencoba untuk dapat mengelur waktu yang ada di sini, Yangsha malah ditertawai oleh seorang murid yang berasal dari sekte binatang buas, dan dia pun mengatakan dan juga menghina sekte Moche yang mengatakan kalau sekte Moche udah kalah aja, nggak perlu naik ke atas arena, dan sekte Mochi adalah sekte pengecut, ucap dari si bocah tengil itu. Dan di sini dia juga pun mengatakan kepada tetua dari sekte Xuan Tian kalau perebutan posisi teratas dari 3 sekte bawah hanya akan menjadi perebutan di antara 2 sekte mereka saja. Tapi di sini untuk para penonton yang ada di tempat ini, mereka semua pun ternotis ketika mereka melihat ada sosok yang tiba-tiba saja datang menonton pertandingan ini, dan ternyata itu adalah rombongan yang berasal dari sekte jiwa iblis. Mereka pun datang menyaksikan ini semua, padahal mereka adalah sekte menengah, datang melihat pertandingan yang akan diikuti oleh sekte-sekte bawah. Dan tentunya kedatangan orang-orang yang berasal dari sekte tengah tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang bertanya-tanya tentang tujuan apa para tuan-tuan muda ini datang ke tempat ini. Dan tentunya para tuan muda ini mereka mencari sosok yang mereka cari, yaitu Zaufan. Dan untuk orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun bertanya-tanya, lihat apa yang sedang menarik perhatian tuan muda Han Yufeng, ucap dari orang-orang ini yang bertanya, karena sejatinya ini hanyalah pertandingan dari 3 sekte bawah dan tidak mungkin tuan muda dari sekte menengah menonton pertandingan yang seperti ini. Itu mustahil kalau dia menjadi seseorang. Sekte jiwa iblis adalah bagian dari 3 sekte menengah. Kekuatan mereka itu jauh di atas 3 sekte bawah ini, dan tentunya jika dia ingin mengalahkan mereka semua yang berasal dari 3 sekte bawah, dia tentunya dapat melakukannya sekaligus. Tidak mungkin jika dia mencari seseorang. Pasti dia cuman bosan untuk berkeliling, makanya dia datang ke tempat ini untuk menonton, ucap dari orang-orang yang ada di tempat ini yang berspekulasi kedatangan tuan muda dari 3 sekte tengah. Dan apa yang diucapkan oleh para penonton tentunya menotis juga bagi para tetua yang ada di tempat ini, yaitu patua panitia ini, dan dia juga berspekulasi sama dengan para penonton. Di dunia ini peringkat adalah segalanya dan kekuatan adalah hukum tertinggi. Tapi anehnya 3 murid yang berasal dari sekte menengah datang ke tempat ini hanya untuk melakukan mengobservasi, melihat pertandingan dari 3 sekte bawah. Apakah benar mereka cuman sekedar bosan? Ucap dari orang tua ini yang gak yakin juga kenapa orang-orang yang berasal dari 3 sekte tengah datang ke tempat ini. Namun di sini untuk yang lainnya, yaitu sosok wanita ini, yaitu Shui Rohua, ketika dia melihat orang-orang yang berasal dari sekte jiwa iblis, tentunya dia memiliki dendamnya sendiri karena sebelumnya mereka memiliki permasalahannya. Dan ketika Shui Rohua melirik ke arah tuan muda dari sekte jiwa iblis, di sini Han Soyu dia pun tersenyum ke arah Shui Rohua, yang membuat Shui Rohua tentunya dia pun kesal karena sebelumnya dia terlibat perselisihan dengan tuan muda itu. Tapi melihat Shui Rohua yang sepertinya memiliki dendam pribadinya, membuat tuan ataupun tetua ini dia pun tahu sebelumnya perselisihan tentang itu semua. Dan dia meminta kepada Shui Rohua untuk tenang. Shui Rohua, tenanglah. Target kita bukanlah 3 sekte menengah.
kita ada di sini untuk memperebutkan peringkat pertama di antara 3 sekte bawah, ucap dari orang tua itu. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Syirahua dia tidak terima. Tetua, peringkat pertama di antara 3 sekte bawah. Apakah kau yakin? Ucap dari Syirahua yang menyinggung orang tua itu. Dan untuk orang tua itu, dia pun baru teringat kalau 3 sekte bawah itu ada sekte mochi. Sejujurnya peringkat kedua juga tidak buruk-buruk amat. Jadi lakukanlah yang terbaik saja ya, ucap dari orang tua itu yang membuat Syirahua dia pun dapat bernafas lega. Aku kira kau benar-benar ingin mengirim kami untuk melawan Zaufan, ucap dari Syirahua. Tapi di sini mendengar Syirahua dan juga tetua itu yang mengatakan kalau mereka hanya mengincar peringkat 2 dari 3 sekte bawah, membuat sosok yang lainnya tertawa. Pilihan yang sangat-sangat cerdas. Kalian benar-benar sadar diri. Ucap dari seseorang yang menotis mereka semua. Dan ternyata yang berbicara itu adalah pria besar ini yang berasal dari sekte binatang buas, di mana dia juga berujar, peringkat pertama dari 3 sekte bawah jelas itu adalah milik kami, milik sekte binatang buas. Dan kalian memilih nomor 2 itu adalah pilihan yang bijak. Mengakui sebuah kekalahan dari diriku itu bukanlah sesuatu yang memalukan, karena mau bagaimanapun ada sekte moche di bawah kaki kalian, jadi kalian nggak buruk-buruk amat. Ucap dari orang tua ini, murid ini, dimana dia juga berujar. Selain itu, lihat, aku telah menarik perhatian dari 3 tuan muda dari sekte jiwa iblis. Ucap dari orang ini yang mengira kalau orang-orang yang berasal dari sekte jiwa iblis datang untuk melihatnya. Dan untuk Syirahua dia berujar, apa? Kau menarik perhatian dari tuan muda Han dan yang lainnya kah? Ya, itu benar. Karena sebelumnya ketika aku melakukan lari tanding dengan sekte mochi, aku tanpa sengaja bertemu dengan tuan muda dari sekte jiwa iblis. Ketika aku dalam perjalanan turun dari sekte mochi, dengan kekuatan yang luar biasa yang aku pamerkan, benar-benar membuat mereka terkesima dengan kekuatan yang aku miliki. Dan sekarang mereka melihatku sebagai saingan seumur hidup mereka. Dan sejujurnya ini cukup menegangkan. Tuan muda Han, kalian tuan muda tidak perlu khawatir. Ucap dari bocah ini yang sungguh yakin dan juga percaya diri dengan kemampuan yang dia miliki dapat menarik perhatian bagi tuan muda dari 3 sekte menengah. Dan dia juga berujar di hadapan semua orang yang ada di tempat ini, sebagai rival terkuat kalian, aku akan mendapatkan peringkat pertama di antara 3 sekte bawah. Dan aku juga akan secara pribadi nanti menantang kalian di dalam sebuah pertandingan. Ucap dari bocah ini yang membuat Han Yufeng yang mendengarnya dia benar-benar murka. Apa-apaan ini? Siapa orang ini dan datang dari manakah orang yang tidak berguna ini? Ucap dari Han Yufeng yang kesal ketika sektenya dapat dikatakan seperti itu oleh mereka yang berasal dari sekte bawah. Dan di sini Han Yufeng benar-benar tidak terima. Tapi untuk Han Sao, ya Han Sao namanya, lupa gua. Dia pun mengatakan, kakak, itu awalnya kami cuma bercanda dengan dirinya, tapi dia sepertinya benar-benar percaya dengan apa yang kami katakan sebelumnya, kak. Ucap dari Han Sao. Dan itu jelas membuat Han Yufeng dia pun kesal. Aku tidak menyangka kalau ternyata sekte jiwa iblis kita secara tidak sengaja malah membuat orang yang tidak berguna itu merasa kalau dirinya hebat. Benar-benar memalukan. Memikirkannya saja telah membuatku frustasi. Apa-apaan ini? Ucap dari Han Yufeng yang tidak terima. Tapi di sini untuk saudara kedua dia berujar, kakak, haruskah aku menjelaskan semua situasinya kepada orang itu, kak? Ucap dari dirinya. Tapi di sini untuk Han Yufeng yang merupakan sosok yang berjalan di jalan iblis, dia berujar, tidak. Kau tidak perlu melakukannya, karena sejatinya semakin tinggi dia naik, maka akan semakin keras pula ketika dia telah terjatuh. Jadi biarkan saja dia menghancurkan segalanya dengan sendirinya. Ucap dari Han Yufeng yang memiliki niatnya sendiri pula.
Tapi di sini mereka semua pun cukup terkejut ketika ada sosok yang berujar, lihat di sana, lihat. Ujar dari orang-orang yang ada di tempat ini ketika mereka melihat rombongan dari sosok yang tiba-tiba saja datang, dan itu adalah rombongan yang berasal dari sekte Moyan. Lihat, itu adalah sekte Moyan yang berasal dari 3 sekte atas. Ujar dari orang-orang ini ketika mereka melihat Yanmo datang bersama dengan rombongannya, dan melihat Yanmo yang berasal dari 3 sekte atas tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Sekte menengah saja datang mengejutkan, apalagi mereka yang berasal dari 3 sekte atas. Dan untuk Han Sao yang melihatnya, dia juga terkejut. Apa? Itu? Bukankah itu adalah Yanmo, jenis terkuat nomor 1 yang berasal dari sekte Moyan? Apa yang dilakukan oleh monster gila itu di sini? Ujar dari Han Sao. Namun di sini untuk Han Yufeng yang melihatnya, dia berujar, ini bukan kebetulan kan? Ujar dari dirinya, dan jangan-jangan dia mengincar orang yang sama dengan apa yang kita incar. Dan ternyata turnamen naga ganda kali ini pasti benar-benar akan kacau jika itu benar. Ujar dari sosoknya yang membuat adiknya dia berujar, apakah maksudnya kak? Ya, kalian lihat, jika saja Yanmo sampai menganggap sosok orang itu sebagai lawan yang sepadan rival bagi dirinya, lantas kalian pikir seberapa kuat dan menakutkan sosok orang itu sebenarnya? Ujar dari Han Yufeng yang membuat mereka pun sadar kalau Zhao Fan telah membuat sosok seperti Yanmo sampai harus menotisnya secara pribadi, dan itu jelas membuktikan kalau Zhao Fan bukanlah sosok orang biasa yang dapat mereka sentuh. Tapi di sini untuk rombongan dari sekte Moyan sendiri, ketika mereka telah tiba di tribun penonton, tentunya mereka menarik perhatian. Tapi di sini untuk Yanmo, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia tidak peduli dengan saut-sautan yang ada. Tapi di sini dia pun mencari sosok yang memang dia cari. Siapa lagi jika bukan Zhao Fan? Tapi di sini untuk yang lainnya, yaitu Sumirohua, ketika dia melihat Yanmo, tentunya dia benar-benar murka dan kesal dengan Yanmo. Tapi melihat sikap yang ditunjukkan oleh Sumirohua yang tidak bersahabat, membuat tetua itu dia berujar, Sumirohua, ini adalah turnamen naga ganda, dan ini adalah di tempat dari sekte Xuanlong, dan kau janganlah buat masalah. Lagi pula kita tidak akan menghadapi sekte Moyan di dalam pertandingan kali ini. Kita benar-benar tidak boleh menyinggung mereka. Ini terlalu berbahaya. Ucap dari orang tua itu yang membuat Sumirohua dia pun tahu kalau dia tidak bisa menyentuh orang-orang yang berasal dari 3 sekte atas. Bahkan sekte menengah saja mereka tidak mampu, apalagi sekte peringkat atas. Tapi di sini dia pun kesal karena saudara-saudarinya telah menjadi korban, dan itu membuatnya murka. Jadi, tetua, maksudmu saudara-saudariku itu mereka tidak pernah terbalaskan kah dendam mereka? Bahkan sekte tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Mereka benar-benar berakhir begitu saja kah? Ucap dari Sumirohua yang gemetar saking dia menahan emosinya. Tapi dia juga tahu dia nggak bisa melakukan apapun. Bahkan sektenya saja tidak bisa, apalagi dirinya. Dan untuk para tetua yang ada di tempat ini, wasit yang akan memimpin pertandingan ini, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang tidak pernah terjadi, apalagi mereka yang berasal dari sekte peringkat atas datang melihat pertandingan dari sekte peringkat bawah. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya untuk hari ini? Ini hanyalah pertandingan dari 3 sekte bawah, tapi jenis nomor 1 yang berasal dari 3 sekte atas dan juga menengah datang ke tempat ini secara pribadi. Apa-apa ini? Ini tidak pernah terjadi. Jangan-jangan ada sosok yang... Tapi sebelum orang tua itu menyimpulkan sesuatu, di sini ada yang memecahkan keheningan itu, di mana dia berujar, Master, lihat, Master, lihat. Muridmu ini telah menarik perhatian dari iblis api itu. Wah, gila, Master. Ucapan dari orang ini lagi, ya, murid dari sekte binatang buas. Dan untuk tetuanya, dia malah berujar, wah, ini berbahaya. Tapi di sisi lain, itu juga membuktikan sesuatu kalau kekuatanmu telah diakui oleh jenius teratas yang berasal dari sekte Moyan. Aku benar-benar bangga dengan dirimu. Ucap dari orang tua ini yang berasal dari sekte binatang buas. Dan untuk Pak Tua Wasit, dia pun tahu kalau itu adalah hal yang tidak mungkin. Tapi tetap saja aku tidak bisa melihat siapapun yang layak di tempat ini untuk menarik perhatian orang-orang berasal dari sekte atas. Tidak ada satupun yang menarik, ucap dari orang tua ini. Apalagi itu sosok yang berasal dari sekte binatang buas. Tapi karena memang sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda lebih lama lagi, di sini panitia dia berujar, hari ini hari sudah semakin larut. Semua datanglah untuk mengambil undian.
pertandingan individu akan segera dimulai. Dan ini adalah sebuah format yang akan aku berikan, ucap dari orang tua itu, di mana dia mengatakan, lihat ada 3 batang bambu dan masing-masingnya akan bertandakan angka. Pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua akan berlangsung pertama dulu. Nomor 1 akan menghadapi nomor 2 dan pemenangnya akan menghadapi nomor 3. Dan pada akhirnya pertandingan ketiga akan melawan nomor 1. Ya, seperti itulah. Begitu juga dengan pertandingan kelompok. Poin dari ketiga ronde ini akan menentukan peringkat akhir untuk pertandingan individu ini. Ucap dari orang tua itu yang mengumumkan format pertandingan itu. Dan untuk yang Syaci, dia masih menunggu kemana Zaufan. Bocah tengil itu, kenapa dia juga belum datang? Kemana dia? Ujar dari Yangsha di dalam hati menunggu datangnya Zaufan. Tapi karena memang Zaufan belum datang, di sini Yangsha, dia pun mencoba untuk dapat mengulur waktu. Tetua, tim kami masih belum menyelesaikan tugas mereka. Nah, jadi bisakah kami diberikan sedikit waktu lagi? Ujar dari Yangsha mencoba untuk dapat negosiasi mengulur waktu. Tapi untuk orang tua itu dia berujar, tidak. Waktu sudah habis, tidak ada yang akan menunggu kalian. Jadi, kalau kalian tidak mau mengambil undian ini, itu akan dianggap kalau kalian telah gagal. Ucap dari orang tua itu yang membuat Yangsha gak punya pilihan lain. Baiklah, aku akan mengambil undiannya, oke? Baiklah, ucap dari Yangsha sembari dia mengambil nomor undian, dan dia pun berharap kalau dia dapat nomor terakhir aja sembari menunggu kedatangan dari Zaufan. Tapi ketika Yangsha dia mengambilnya dan dia melihatnya, dia pun terkejut dengan angka yang dia lihat, karena ketika dilihat ternyata tulisannya hiji nomor 1. Buset, kenapa harus dapat nomor 1? Yangsha dia dapat nomor 1 padahal dia hanya ingin mengulur waktu, tapi malah dia akan mengikuti pertandingan pertamanya. Dan itu jelas membuat Yangsha dia pun stres. Dan sepertinya luck yang dimiliki oleh Yangsha ini benar-benar minus hingga dia mendapatkan nomor 1. Dan selesai cerita kita di sini dulu untuk Zaufan, dan seperti biasa juga untuk Zaufan dilanjutkan di hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan untuk kali ini dan minggu ini cuma 1 hari 1 episode. Dan minggu kemarin itu karena Imlek sepertinya coy. Makanya dibuat 2 sama orang sananya, sama autornya. Oke? Dan sampai jumpa di lanjutannya. Bye, thank you. Dan apakah Zaufan akan telat? Enggak dong, enggak. Masa iya telat? Kayak Kakashi lah, datang mepet-mepet waktu. Dan sampai jumpa di lanjutannya. Bye, thank you.